Aku ingin bikin kafe. Kan nggak mungkin. 950.000. Nggak mungkin kan? Nah, terasanya sama Allah jadi mungkin. Jadi orang yang menyintai alam, menumbuhkan pepohonan, kalau dia berdoa dan yakin, maka doanya jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam apalagi merusak. Itu tentang semesta. Yuk kita bersuara. Dik doang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, sehat di? Alhamdulillah. Masya Aku tuh Allah. pokoknya kalau dengar nama Dik doang itu langsung terbayang kandang jurang doang. Oh, soalnya semuanya pakai doang Iya, gitu. aku tuh ingat kamu ingat sebuah pagi ya. Wih. Tentang informasi-informasi yang terkini. Ya. Oh, yang dulu aku sering bawain. Iyalah, luar biasa. Masih sih. Dulu masih tapi ada bukan di aku. HI ya. Iya. Iya, Waktu zaman itu itu. datang juga. Pernah Main datang beberapa kali, gitar beberapa kan, bawa kali. gitar. Ya maksudku nggak ngisi acara sih, pengen ketemu India aja. enggak. Dulu Dik kan ini doang. masih sendiri. Selalu partneran siarannya. Nggak Artinya, pernah sendiri. ya udah. Ya baiklah, kita bukan membahas yang itu, tapi soal kandang jurang apa kabar? Kandang Jurang doang sudah lebih dari 20 tahun dan akan kita peringati tanggal 29 Mei ini. Ada tarian, ada pantomin, ada musik. 29 Mei ini banget. Iya, makanya secara kebenaran ini berkah dari Allah nih. Bisa ya? Ya, YouTube ini akan mengabarkan lebih luas lagi tentang Kandang Jurang doang. 20 tahun. Lebih. Realnya 20 tahun. Ya, jadi kan kita bergerilya pada itu, pada saat itu di rumah Pak RT, di depan rumah Pak RT, di tamannya komplek. Yang ini tahun bergerilya itu 93. 93. Cuma begitu anakku lahir, aku bikin Kandang Jurang doang. Karena aku tuh punya prinsip gini. Kalau aku sayang pada anakku, aku harus menyintai anak-anak orang lain agar anakku akan dijaga oleh Allah langsung tanpa perantara. Sebagaimana pohon tinggi meninggi, rendah merendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Karena bagiku kalau kita sayang sama anak dan terlalu perhatian, maka sumber masalah kita itu lahir dari anak. Makanya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail karena pala jadi kaki bisa jadi kepala gara-gara anak. Lalu kita mengabaikan arwahita laji yuadun fajalikal laji yadul yatim. Anak-anak naungan kita gitu. Itu konsep besarnya dari Kandang Jurang. Dari awal udah seperti itu. Atau yang sempat tadi pernah katanya di masjid, rumah Pak RT, Iya, mana? iya karena ketika aku dulu sudah nyaman di Blok K, Angkasa Pura, nomor 53, Kemayoran, Serdang, Gempol. Aku pindah ke Ciputat, masih sok aku. Nggak ada kegiatan, nggak ada lampu, nggak ada jalan yang baik gitu kan. Di pojokan sawah pula. Dari situ aku bermulai lagi dan sempat stres 2 tahun aku. Iya, untuk memulai lagi tuh sulitnya. Sulit. Karena biasa tinggal dekat Monas, tiba-tiba aku kan fotografer kala itu. Artis mana ada yang mau ke Ciputat gitu. Iya, zaman itu Zaman ya. itu. Sekarang mah rame. Dekat Bintaro sekarang. Itu berarti kalau di total udah tanggal 29 Mei itu kalau di total 29 tahun. Ya, kira-kira Tapi segitu. yang di kandang jurangnya yang 20 tahun karena 20 kita tahun. ngitungnya beli lokasi kan gitu. Oh, oke. Karena ada tempat. Nah itu kan ya aku tahu nih Dik doang itu adalah seseorang dan menggunakan gitar dulu ya. Dulu ya sekarang nggak, sekarang mungkin udah lebih dari itu. Tapi musik gitu kan, lebih banyak musik, lebih banyak nyanyi gitu. Nah, terus bikinlah sesuatu yang hubungannya sama alam gitu. Nah, jadi sebenarnya terbalik ini. Oh gitu? Aku tuh terjebak dalam doa. Dulu aku pengen ngajak orang berbuat baik susah ya. Makanya gue bilang ya Allah buatlah aku terkenal. Terkenal di ternyata. Banget. Sampai main sama Del Piero di Milan. Membawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal 8 di Nanjing Beijing sana langsung. Tapi aku pendusta besar di hadapan Allah itu. Ketika aku jadi terkenal, aku ndak punya waktu buat anak-anak gitu. Makanya aku bilang ya Allah, sudahlah buat aku tidak terkenal lagi, tapi apa yang telah menjadi amanah Kau jagalah, karena aku ndak mungkin bisa menjaga ini semua. Maka aku kembali ke dunia pendidikan, masuk ke ruang-ruang guru, komunitas, majelis taklim, kantor-kantor untuk memberi spirit bahwa hidup itu bukan hanya bicara tentang keahlian, tapi juga tentang kepedulian, berbagi gitu. Dan yang dipilih oleh Dik doang adalah alam. Ya, alam. Karena
bagiku tuh alam adalah penyeimbang ya. Banyak sekolah-sekolah yang struktural kan, tapi sekolah alam tuh jarang. Iya, iya. Jadi aku hadir tuh memberi keseimbangan. Keseimbangan itu adalah sesuatu yang kelak akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Dan leluasa dalam bergerak itu akan melahirkan manusia-manusia yang hidup dalam kewajaran. Gitu. Jadi aku penyeimbang aja. Sesuai dengan misi Islam itu kan ya adil. Hablum minallah, hablum minanas, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya konsepnya besarnya itu. Adil. Nah, kalau sekarang udah usia 29 tahun, berarti anak-anak yang dulu ada di situ sekarang udah pada gede-gede ya? Gede-gede mereka sudah bisa nyari uang sendiri. Aha. Tapi kan memang saya melakukannya nih dia. Kalau boleh aku bertukar kabar buat para pencintamu, aku ini melakukannya dengan cinta. Kamu tahu cinta itu apa? Menurut kamu lah apa? Ya, jangan gue yang jawab. Lanjut aja Dik dong yang cerita. Ih, nggak mau atuh. Ada honornya nih. Ih, saya udah ada honor sendiri. Cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Jadi kalau ditanya apa harapannya di sana, aku enggak pernah punya harapan. Allahus Samad, aku hanya bergantung kepada Allah saja. Itu aja. Itu yang membuat Kandang Jurang Doang sampai sekarang tanpa pendanaan lestari dia. Karena manajernya tanpa ekspasi aku pilih Allah Subhanahu wa taala. Manajemennya kalbu keilahian. Kaki kita diikat, diborgol bahkan, tapi kita jauh lebih cepat berlari daripada orang yang memborgol kita. Kita tidak punya sayur mayur, bumbu dapur, tapi tidak ada yang kelaparan datang ke sana. Bahkan air kita dicuri. Dicuri dalam bentuk? Ini kan analogi bahwa tapi kita jauh lebih bersih dan lebih mewangi. Gitu. Aku harus punya prinsip-prinsip dalam kehidupan agar aku tetap memoles hidupku dia di bagian-bagian itu aja, ndak usah ngelihat komentar orang. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat nih di Instagram itu ada kandang jurang dan juga ada rumah goa gitu. Dua-duanya konsepnya alam gitu. Kalau kamu datang ke sana, rumahku yang di goa itu aneh ya. Rumahnya terbelah-belah karena pohon tumbuh besar di sana. Dan aku tidak tebang karena aku pikir pohon yang sudah tumbuh di sana adalah saudara tua saya. Ya, jadi kata Rasulullah, apabila engkau hendak menanam pohon, tapi engkau mendengar esok akan kiamat, dan dijamin pohon ini tidak akan tumbuh, tetap tanamlah. Jadi kita melihat pohon itu melihat harapan. Aku tanya sama kamu harus jawab yang ini. Enggak, ngapain, tugasku bertanya. Gampang ini. Dengerin dulu ya. Kapan baiknya pohon jati ditanam? Enggak tahu. Harus tahu lah. Enggak tahu. 40 tahun yang lalu. Jadi orang-orang yang punya mental menanam tuh dia tidak pernah berpikir tentang dirinya. Satu saat dia meninggal, tumbuh, rindang, banyak orang kehidupan di sana. Dan daun-daun yang hidup diizinkan oleh Allah, walaupun yang menanam sudah mati, akan berzikir untuk yang menanam. Gitu. Ini kalau mau lihat di Instagramnya M-nya double ya, Rumah Goa. Ini udah berapa tahun berarti? Ini 1 Maret 2021 di kala pandemi lagi hot-hotnya. 2021? Iya, dan berarti setahunan ya? Iya, dan tabunganku tinggal 950.000. Pada saat bikin ini? Iya. Jadi aku nih pingin jadi kekasih Allah yang maha kaya. Tapi kok aku miskin jadinya. Makanya aku bilang, ya Allah, bercandanya luar biasa ini. Aku ingin bikin kafe. Kan gak mungkin. 950.000? Gak mungkin kan. Nah terasanya sama Allah jadi mungkin. Aku sewa satu tenaga untuk 2 hari membongkar rumah aja. Dapat spiritnya berlanjut sampai sekarang nih menjadi viral gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, aku gak pernah ke dapur ya. Tapi aku punya sahabat namanya UMKM dan aku pembina UMKM. Maka mereka itu aku kurator untuk bisa mengisi tenan-tenan di tempat goa ini. Gitu ceritanya. Dengan uang 950.000 ya bikin ini gitu kan. Kalau untuk kandang jurang dimulai dengan uang berapa? Kalau di Kandang Jurang Doang itu aku sudah jadi artis. 5 tahun masih pakai Vespa bertahan untuk membangun Kandang Jurang Doang. Jadi ngirit istilahnya gitu. Kalau orang China bilang tuh invest dulu. Nah sekarang dia sudah jadi, orang tinggal menikmati ya. Kalau yang di gua ini lain mentalnya. Aku udah di saat menepi sebentar dalam kehidupan, mencari apa istilahnya cahaya di atas cahaya dan menemukannya di situ, aku tuh seperti sudah kebal terhadap penderitaan dan kutemukan jawaban di situ bahwa penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ.
Siapa yang bisa menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Jadi makanya ada yang bertanya, kapankah seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Jawabannya, saat penderitaan itu datang padamu. Jadi penderitaan itu indah tanpa ditantang-tantang ya. Pernah ketika lagi terkenalnya banget, terus Dik doang hilang aja gitu. Hilang aja gitu. Sengaja menghilang. Bukan sengaja menghilang, kalau Allah tidak berkenan kan aku bisa saja hilang dan mati atau tetap terkenal kan gitu. Tapi nyata-nyatanya aku diskusi sama dia. Allah izinkan aku punya keinginan dan keinginan itu tidak lagi memiliki keinginan. Jadikanlah aku kehendakmu, perjalankanlah aku sebagai kendaraanmu. Kan semua jadi mudah. Jadi aku sekarang lagi menikmati kemudahan-kemudahan tanpa perbekalan yang banyak. Tanpa tabungan yang berapa digit, enggak ada, biasa-biasa saja. Apa yang aku perlukan Allah beri. Bahkan belum aku punya keinginan, Allah sudah berkehendak kan gitu. Simple. Dan itu indah sekali. Ternyata untuk menjadi kekasih Allah, duit itu tidak lagi wangi dan berwarna ya. Jadi apa dengan keinginan kita itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa menjadi interaksi uang gitu. Biasa-biasa aja. Jam 1 malam ya udah ngantuk-ngantuk, ada orang ngasih berlian, nggak percaya? Beneran? Dalam rangka apa? Karena kan nanti ditonton nih, mudah-mudahan yang nonton ini ya ngerespon ya. Ya dalam rangka ada orang pingin berpisah, udah mau bercerai, ku kasih nasihat, dia dapat gitu, dilepas itu berliannya, dia kan banyak lepas satu. Jadi itu terjadi. Tanpa minta, tanpa usaha, tanpa minta, tanpa ini dan lain macam. Jadi kayaknya ya andai kau kekasihku, aku terlalu banyak minta padamu, bukankah itu akan menyebalkan? Jadi sebenarnya kekasih itu siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi, dan cinta itu kelak akan melahirkan rasa tidak mengenal layak. Soalnya cinta itu kan bukan tentang pemberian yang indah sebenarnya, bukan tentang puisi yang bikin gimana, tapi tentang siapa yang pernah hadir dalam dirimu dan dia tidak pernah pergi lagi. Istiqomah. Aku pingin punya ibadah yang istiqomah, walaupun sederhana. Jadi kandang jurang doang itu adalah sejadah, di luar sejadah aku sholat. Jadi ketika aku di atas sholat aku beribadah, gak jauh itu sudah bisa beribadah lagi gitu. Gak usah nunggu event. Dia seperti tarikan nafas dan nadianya gitu. Oke, mau lihat kandang jurang doang ya. Ini anak-anak ini. Ini namanya nih menunya nih piknik kota ya. Ya si bapak. Tadi ada mainan ya, kamu lihat ya. Itu dari Amerika, dari seseorang yang memberi tapi tidak ingin diketahui orangnya. Oh iya. Dan orang Singapura pula. Oke, sekarang ada berapa anak yang saya tidak pernah menghitung. Mereka datang gitu? Dan pergi dan nggak perlu daftar juga. Oh gitu. Nanti sama saja dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke, mereka datang hari ini bisa datang, besoknya enggak. Ya, kita kalau kumpulnya tuh minggu. Gitu. Kalau ada pelajaran kita itu sore hari, tari gitu kan. Nah ini tapi ada yang selalu setiap minggu datang gitu. Ya, silih berganti, yang datang selalu juga ada ya. Mereka itu dikenalkan sama alam banget ya. Dan seni. Aha. Ya, kalau alam kan kita bicara tentang setiap rintik hujan yang turun dari langit, ketika dia turun, dia menyentuh daun dan daun itu tumbuh. Setiap tumbuhan bernama daun sudah ada 7 malaikat dalam setiap helainya. Malaka dalam bentuk jamak. Selat malaka kan digunakan dengan banyaknya benturan pulau-pulau yang diantaranya. Nah, tapi tugasnya kurir. Malaikat itu sang penyampai. Iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat. Jadi orang yang menyintai alam, menumbuhkan pepohonan, kalau dia berdoa dan yakin, maka doanya jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam apalagi merusak. Itu tentang semesta. Ya. Kalau tentang seninya, seni itu adalah keindahan, dan keindahan itu sudah ada di surga pada awalnya, lalu jatuh terpercik menetes ke bumi. Bumi itu awalnya indah, tapi terkontaminasi oleh manusia. Al-Baqarah menjelaskan itu. Maka ayah anak jangan buang sampah sembarangan.
Karena kau sedang menciptakan keindahan, itu bagian pada iman. Iman itu kepada siapa? Kepada Allah. Ujung-ujungnya tentang seni, tentang keindahan, itu berpulang kepada yang maha indah. Gitu. Orang kalau sekarang agama tuh apa sih teman-teman semua? Akhlak kan, ada sampah, bukan sampah kamu, dan kamu melihat rasa terganggu, kamu ambil dengan tanganmu, kau simpan di tempat yang semestinya, itu agama. Apakah Anda beragama sudah mampu seperti itu? Kan belum. Tapi lagi-lagi kau jalan di tempat yang sama, ada sampah lagi keesokan harinya. Terus kamu ambil, kamu pindahkan, takut orang kesandung, tapi sebelum ditaruh kamu bunyiin. Jadi apa itu? Musik. Alat musik ya, itu yang disebut ihsan. Orang sudah bisa melihat keberadaan Allah dalam sudut apapun, termasuk sampah menjadi berkah. Nah, yang diajarkan ke anak-anak ini seni juga ada Menggambar, menggambar, teater, perkusi, gitar, tari, dan banyaknya gitu. Siapa mau ngajar pun boleh. Kamu pun hanya sekali di hari Minggu tentang public speaking, tidak ada masalah. Kan kita harus berbagi. Pertanyaan kita punya ilmu tuh ditanya nanti sama Allah. Kau gunakan untuk apa gitu. Terus diajarin agama juga. Ada kayak itu gurunya beda-beda Agama itu ya. Saya kedatangan Buya Razi itu hampir seminggu sekali ya. Terus kemarin kedatangan MH Ainun Najim. Kedatangan saya Maulana Hisham Kabani. Kemarin Instagram saya sampai jutaan itu gara-gara habis tahajud kedatangan Habib Wan Sehan, Wali Majedub. Datang gak ngobrol apa-apa, cuma numpang tidur di rumah ya. Jadi masih banyak lagi ya kekasih-kekasih orang hadir. Jadi aku berpikir ini apa sih sebenarnya diriku ini gitu. Persinggahan kah atau aku sedang ditegur kah? Ya doain aja semuanya. Belum ada jawaban. Yang mana yang persinggahan, sedang ditegur. Ya karena dari dulu doaku sama, hampir 25 tahun, 20 tahun. Ya Allah jadikanlah aku kekasihmu karena ridhamu. Dalam masalah apapun, tadi kan kamu tanya masalah tanah udah beres. Dalam masalah tanah pun aku selalu berdoanya, ya Allah jadikanlah aku kekasihmu karena ridhamu. Gak mungkin aku sambung, aku sedang ada masalah tanah, berarti aku tertipu dengan masalah itu. Bukankah setiap masalah itu Allah sedang mendekat dengan kita? Kenapa kita curhat kepada orang lain? Kalau ajan berkumandang kita dipanggil, tapi kalau masalah itu dia sedang dekat. Itu sih. Jadi nggak yang, aduh sengketa ini harus diselesain dalam bentuk apa, tapi nggak curhatnya ke. Nah, aku sudah mengikhlaskan perihal itu kalau kau tanya bab itu. Tapi ternyata orang yang di atas saya ini, orang-orang petinggi, menyediakan 6 pengacara hebat ya. Saya bilang saya tidak pernah sanggup membayar ini. Saya sudah ikhlas. Tenang. Mereka udah siap untuk ini semua. Bertempurlah itu. Dan aku pikir tidak ada menang yang kalah. Terhadap kemenangan ini, aku kembalikan kepada yang maha memenangkan. Karena aku nggak sanggup. Sejengkal kita mencuri tanah orang, selesai perkara kita. Kecuali kau dikuburnya di atas langit, mengapung di awan. Gitu. Selama pandemi kemarin jalan terus 2 tahun atau sempat kayak aku ini nakal ya, mohon izin maaf lahir batin ya buat orang-orang Tangsel ya. Bukankah kau melihat sendiri Kanang Jurang doang tetap berjalan sampai aku ditegur ya, sampai lurah pun ada di hadapanku menegur istriku karena aku berpikir sederhana ya Andre. Mohon izin Pak Dokter, ini tentang saya ya, ini tentang saya. Kalau ini tidak layak diberikan informasi kepada orang, sudah menjadi wewenang kamu ya dia. Tapi kalau ini disiarkan berarti aku sudah lepas tanggung jawab. Aku mau tanya sama kamu ya, yang menciptakan virus itu siapa? Tentu dengan izin Allah. Adanya di semesta raya atau di dalam ruangan? Ditebar semesta raya. Berarti Allah adil nggak ya? Kalau di semesta raya, terus obatnya ada di apotek. Tentu ada di semesta raya juga dong. Apa itu namanya? Hujan. Sepanjang pandemi 3 tahun, hujan tuh turun terus loh. Nah Asyura itu menjelaskan, kuturunkan air hujan ketika kau berputus asa. Bukankah kita putus asa kali itu? Sebagai rahmat, ya dibuka lagi Al-Quran itu bukan mainan ya. Sebagai pelindung. Jadi aku sama keluarga ini mandi hujan. Orang dulu itu anak-anaknya mandi hujan gak pernah dilarang.
Air hujan paling terbersih saya 53 tahun ini. Kala itu pesawat gak ada yang lewat, motor gak ada yang lalu lalang. Clear. Pohon-pohon tumbuh bugar. Tapi kita mencarinya di botol, di apotik. Ya, jadi siapa orang yang berhikmat, istiqomah kepada Allah, dia akan diberikan kecerdasan menganalisa apapun keadaan yang terjadi di hadapan kita. Believe it or not. Saya nggak komentarin orang yang meninggal. Sudah takdir, saya tidak bisa mengomentari takdir. Ini tentang saya gitu. Apakah saya tidak disuntik? Disuntik saya 3 kali. Kenapa disuntik? Ya orang keluarga marah semua sama saya. Akhirnya saya mau disuntik, setiap kali disuntik saya ribuan orang ikut nyuntik di kandang jurang doang sebagai panitia. Ya, jadi saya nggak bilang gini, nggak ada itu pandemi. Nggak. 53 tahun saya beriman kepada Tuhan yang maha tidak terlihat tapi dia maha melihat. Tiba-tiba ada bakteri tidak bisa terlihat, hanya 2 tahun berpaling keimananku, yang nggak mungkin. Jadi kalau aku udah nggak enak, aku baca Al-Fatihah, aku minum, bukankah bakteri ini berjumpa dengan air yang telah dibacakan surat cinta yang dikirim dari yang maha pencinta untuk yang dicintanya, lalu mereka berdialektika. Lo kuman ya? Ya. Iya, kamu siapa? Aku adalah Al-Fatihah. Lo, kamu ciptaan yang sama. Oke, bye. Cabut dulu gue ya. Tapi kan kita panik. Dan anehnya kita bicara tentang alam hari ini. Pada saat pandemi kita kekurangan oksigen. Wah, nggak ngerti aku. Negeri yang begitu kaya dengan oksigen. Orang mesti nyari, beli, mahal banget deh. Ya sekali lagi, banyak jalan menuju sehat sih ya. Aku ingin mencari jalan sehat dengan jalan marifat aja. Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridhonya. Kalau dibilang pernah mundur dari dunia hiburan, mundur apa enggak? Aku nggak tahu istilahnya apa ya, tapi tidak lagi penting dunia hiburan itu buat aku. Tidak menjadi sesuatu yang utama gitu ya. Tahun berapa itu berubah? 2006 udah dapat 5 Panasonic Award untuk pembawa acara olahraga terfavorit Panasonic Award. Sudah jadi duta UNICEF, duta PBB, segala duta, transport pendidikan, brand ambassador minuman juga saat itu yang terbesar. Kayaknya aku udah mencapai semuanya ya. Ya aku rasa hidup itu adalah proses dan proses itu adalah perubahan. Dan perubahan itulah yang menandakan aku hidup. Jadi kalau aku takut berubah, sesungguhnya aku sudah mati atau tetap hidup dalam kemiskinan jiwa dan hati. Tahun pertama 1-10 jadi fotografer. Tahun berikutnya jadi penyanyi. 10 tahun berikutnya lagi jadi presenter, kan gitu. Indah dunia ini kalau kita menikmati begitu beragamnya aneka kebisaan. Kita seperti ada pelangi dalam hidup kita, seperti ada wawasan yang menggumpal menjadi cakrawala dan kita menjadi orang yang tenang-tenang saja gitu. Ada titik apa nggak sih, titik yang bikin Dik Doang itu berubah? Ini paling sulit kalau ditanya begini ya. Tapi tahun 97 aku pernah bermimpi ya. Mimpi diperlihatkan tentang kiamat ya. Kiamat dunia ya. Orang sholat aja belum tentu selamat ya. Saat itu kan saya nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat gitu. Air itu udah, kamu nggak bisa lari kemana-mana. Air itu sudah di hadapan kita dan selesai. Saat itu aku mau ke Stasiun TV. Aku dikejar-kejar. Jadi nanti ini kita di mimpi itu. Kita ini nggak ada jarak sama matahari, menyengatnya luar biasa. Dan kita keluar meleleh judulnya. Maka Allah dengan manusia dengan kecerdasannya dia membuat jalan-jalan di bawah. Tapi begitu air naik itu dikejar kamu di mana gitu. Sekarang aja udah itu kamu. Itu mimpinya lengkap banget ya. Mimpi itu, terus mimpi bersetubuh dengan wanita paling cantik. Rasanya kayak apa sih, dikasih juga kala itu. Sampai aku bilang kepada istriku, Bu, aku mimpi, Mbak. Kamu mandi dong, kan mau puasa gitu. Sampai aku saking indahnya mimpi itu, aku nggak mandi dan toto jam 6 aku nggak sahur juga. Tapi setelah itu berubah cara hidupku. Mimpi dicabut nyawa nih 9 kali ada. Karena aku minta, ya Allah rasanya apa sih kalau dicabut nyawanya.
Tahu duren? Diikat pakai handuk, dimasukin perut kita, dipaksa keluar melalui ubun-ubun. Waduh, sakitnya luar biasa. Makanya Itu dapat di mimpi juga. iya, dan istriku kan di sebelahnya. Aku mimpi dari tidur sampai berdiri ketarik. Oh iya. Ya harusnya kita ini ya, aku ini suka bermanja-manja sama Allah. Suka bilang gini, Allah berikanlah aku cobaan yang sangat berat dan aku tidak bisa memikulnya. Tapi melalui mimpi saja gitu. Dari dulu begitu. Karena Allah sering bicara pada kita, kenapa kita tidak mau bicara? Kamu lagi marah dengan orang rumah, tiba-tiba kamu siaran lebih pagi dari pagi. Dan kamu naik Vespa, tiba-tiba mogok di jalan. 1 kilo kamu harus kembali, kamu dorong. Capek nggak? Keringet nggak? Kalau udah keringet capek, yang kamu cari apa? Minum. Ternyata nggak ada air, galon-galon berantakan. Mungkin suami lagi tidur, anak-anak lagi tertidur, tiba-tiba ada susu 1 di kulkas, kamu minum, tiba-tiba Allah sedang bicara padamu. Kalau kau tidak balik saat itu, kau pergi dalam keadaan marah dan anak-anak 3mu, 4mu meminum, mati semua itu. Nah, itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah itu sering berbicara pada kita, tapi kitanya dablek. Makanya yang kedua, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam. Kalau kamu nggak paham juga, baca tuh Quran. Baca penjelasan-penjelasan di luar Al-Quran. Buku-buku tentang yang lain, tentang kehidupan. Oke. Nah, sekarang Kandang Jurang Doang sudah 29 tahun. 29 Mei besok 20 tahun ya, karena tempatnya Dihitung tempatnya gitu. Dihitung tempatnya. Tapi berarti yang dilihat 20 tahunnya bukan 29-nya. Rumah goa ada juga. Dua-duanya base-nya alam. Abis gitu mau bikin apa lagi? Nah, ini dia nih. Saya ini pintar ngarang lagu nih. Tapi nggak bisa ngarang masa depanku. Ada rencana, cita-cita mau bikin, planning, apalah. Hingga detik ini nggak bisa aku jawab, karena aku harus clear dalam setiap harinya mengerjakan PR-PR yang belum kelar. Itu goa susah dibuatnya, tanahnya cuma segitu, 500 meter setengah, miring sisanya. Maka setiap subuh aku terinspirasi juga nih buat keluarga Avandi, terima kasih ya, Avandi pelukis. Dia itu selalu berkarya dulu-duluan sama matahari. Sebelum matahari menerangi objeknya, dia harus kelar dulu. Nah, aku tuh begitu, setiap subuh duduk di depan gitu. Gak dapat. Besoknya lagi Nggak dapat apa? Gak dapat ilham. Oh, oke. Terus tambah lama. Aku tahu apa yang diperbuat. Jadi goa itu kan singkatan, go to Allah. Itu benar-benar ciptaan dia, tapi aku hanya ikhtiar melalui berkarya yang kamu lihat sekarang itu. Dia jadi teraseling itu, dan semuanya dari barang-barang bekas yang sudah dibuang, yang aku beli ditimbang, dikiloin dari seorang Madura di banyak tercecer. Kalau kamu punya rumah bagus, setiap sudutnya, kamu belajar agama, pasti ditanya kan, bertanggung jawab setiap sudutnya ya. Betul ya? Para penontonnya kan di sini, jangan diam aja. Tapi kalau rumahku itu dari barang bekas, dari sampah yang tak berguna, apakah pantas malaikat bertanya lagi tentang setiap sudutnya, kan begitu. Jadi pengolahan itu ketika aku juga belajar tentang keagamaan gitu. Itu salah satu yang bisa Dik Doang ajak ke teman-teman yang lagi nonton, salah satunya memanfaatkan barang bekas. Iya, jadi apalagi? Jadi di kala susah ini, kere hidup kamu harus kere aktif ya. Dan lakukanlah apapun yang kamu bisa sesuai dengan yang kontekstual. Kalau kamu tinggal di pantai, kumpulkan pohon-pohon kelapa, jadikanlah sesuatu. Kamu tidak bisa meniru Dik Doang. Misalkan kamu tinggal di gunung-gunung, ada ranting-ranting begitu banyak, gunakanlah itu dengan ranting. Gitu. Jadi kita harus bisa membaca sih, membaca. Iqra kan disarannya Iqra ya, yaitu aku membaca itu. Aku tertarik duduk di sini karena kamu ngomongin alam loh. Aku tertarik sekali itu. Oke, kalau gitu ajak dong yang lagi pada nonton nih, supaya paling enggak terutama para krunya ya. Iya, kru di sini berapa orang nih? Kayaknya mereka yang nonton kayak lebih kulitnya banyak lagi. Aku lihat kulitnya udah kena AC-nya terlalu jomplang sama angkot. Jadi di luar drastis ya. Aku harus ngimbau apa ini? Supaya mencintai alam.
Ya, teman-teman semua, alam semesta beserta isinya adalah suguhan yang paling terindah buat orang-orang yang menjaga ketertiban hidupnya, termasuk banyak beristighfar atas dosa-dosanya. Kalau engkau sekarang hidup di antara memuja Tuhan yang Maha Kaya, tapi kamu terasa miskin, susah hidupnya, banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam, tapi nggak kaya-kaya, itu sudah pasti ada banyak salah dalam diri kita. Murnikan diri kita kembali agar senantiasa kita seperti bayi yang tidak bisa makan disuapi, yang tidak bisa berjalan digendong, tidak bisa buang kotorannya dibersihkan. Karena apa? Karena tidak mampu? Enggak, karena dia suci. Sucikanlah diri kita, kasih kita dilayani. Aku kotor, makanya aku istighfar dari tadi. Sampai tadi udah masuk suruh istighfar. Setiap pagi aku banyak istighfar habis subuh. Nanti setelah lohor aku banyak berzikir. Setelah membersihkan diriku yang kotor, aku menyebut nama yang suci itu. Lalu dari asar ke maghrib aku banyak bersolawat, biar aku mendapatkan syafaat. Lalu dari maghrib ke isya waktunya pendek, aku baca surat Al-Ikhlas, biar aku bisa mengikhlaskan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang hidup di dalam hidupku ini yang mungkin tidak sesuai, ya. Dan aku pastikan hidup itu sudah ditulis oleh Allah tapi belum dicatat oleh para malaikat. Dari isya menjelang tidur banyaklah kita bersyukur. Bangun tengah malam 2:30 aku mandi. Aku tidak wudu lagi, tapi aku mandi, baru wudu, baru aku bermesraan dengan yang Maha Terkasih. Jadi sejujurnya aku suka bilang pada istriku, maafkan aku, kau bukan kekasihku, kekasihku Allah, kau adalah tetangga jiwaku. Di mana kau bisa melihat segala perubahanku. Dan kau pun juga begitu, jangan jadikan aku kekasihmu. Aku ini kekasih yang mengecewakan hatimu. Enak ya kita kalau nggak bertambat kepada manusia ya. Karena manusia sesungguhnya tidak memiliki cinta sama sekali. Kalau aku bersama denganmu, aku cinta padamu. Bohong. Buktinya kamu dandan yang rapi, make up yang terbaik, kau suguhkan untuk aku, boro-boro aku puji, melihat saja tidak. Pastikan kamu kecewa. Itu bukan cinta. Hanya Allah yang memiliki cinta. Ya Wadud nama dia yang di ke-47. Kita tidak sholat, tetap hidup kita. Kita datang sholat telat, tetap nafas kita gak pernah telat. Itu cinta baru. Jadi yang memiliki cinta itu hanya Allah. Lalu gimana kalau saya ingin berhubungan denganmu, kau jadi istriku, apa dong bekalnya? Ku katakan padamu pasti, kita sama-sama ikhlas yuk, jalan menempuh suka dan duka untuk menjemput cintanya Allah. Nanti kalau Allah menerima keikhlasan kita berdua, maka Allah akan memberikan nama-nama cintanya yang indah. Syakinah, mawadah, warahmah. Sentram, sejahtera, nyaman, mawadah. Terasa hubungan kita ini menghidupi seperti kandang jurang doang. Kita nggak bisa ngomong kandang jurang doang kalau kau dan aku bertengkar terus. Cahaya apa yang akan kita libatkan kepada mereka? Nggak ada. Lalu mawadah warahmah. Kau tahu saya ragu jadi istriku. Karena kita mendapatkan pancaran cinta kasih dari Allah langsung tanpa perantara. Nggak ada proposal untuk menjalani sholawat kita, majelis kita, yayasan kita. Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu Allah nggak maha mendengar dong. Berarti Allah nggak maha melihat, ya Basir ya Sami. Karena dia maha melihat dan maha mendengar, beres, nggak usah khawatir. Sholat kamu, sholat. Puasa kamu, puasa. Sedekah, iya dong. Tapi hidupku hanya terisi kekhawatiran ya. Tandanya aneh ibadah kamu itu. Ya teman-teman, jadi kalau kita sudah melakukan itu, apa sih yang harus kita khawatirkan ya? Selesai hidup itu. Panggilan yang paling indah itu bukan sayang, juga bukan ajan, tapi hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku, berkumpullah dengan orang yang soleh, kuberikan kau surga. Pasti kalian kecewa kalau menyintai pasanganmu, karena cinta itu adalah derita.
Oke. Karena alam itu mengajarkan kita dengan ketulusan. Ya, makanya orang yang tulus tuh insya Allah jalannya mulus ya. Amin. Doa semuanya buat kalian semua di sini dan juga Oke. buat yang mau subscribe ya, Oke. like and share ya, dan komen. Oke, Dik Doang, thank you sudah hadir di Voice Podcast. Luar biasa, banyak nih ngomongin soal alam, tapi kita lebih banyak ngomongin soal yang bikin. Keilahian ya. Thank you. Untuk Makasih waktunya. Di. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sebelum Waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu menjadi para kekasih-kekasih Allah. Amin, 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 amin. Saling memaafkan dan saling mendoakan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.